Selamat pagi, menjelang siang, atau selamat siang. Hari ini kita akan mencoba sebuah action yang sangat sederhana. Sangat sederhana kenapa? Karena kita hanya akan berpindah dari satu frame ke frame selanjutnya, satu frame ke frame selanjutnya, atau dari frame 1 ke frame 3. Ya, kaitannya apa dengan pembuatan sebuah game? Ya, kita mulai dulu aja ya. Pertama, tolong buka dulu Flash CS3 profesionalnya, kemudian pilih Action Script 2.0. Lalu, kalau kemarin dalam 2 pertemuan terakhir kita berbicara tentang bagaimana kita membuat sebuah game, bagaimana kita mengontrol sebuah objek dalam bentuk movie clip, baik menggunakan keyboard tanda panah kanan kiri atas bawah, ataupun menggunakan mouse kalau misalnya kita membuat sebuah game yang temanya adalah menembak, ya seperti ini. Mouse bisa digerakkan, bisa ditekan untuk menembak sebuah target dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita kembali ke basicnya dulu. Kita tahu sebuah komponen game yang baik adalah memiliki sebuah tampilan yang menarik. Mungkin tampilan itu bisa kita ambil dari internet, boleh kita ambil dari manapun. Tapi yang terutama adalah pada saat kita mengklik sebuah game akan ada yang namanya splash screen. Jadi misalnya saya punya game tembak. Nah, mungkin judulnya tembak-tembakan. Mungkin judulnya seperti ini, mungkin ya. Kita juga kan belum tahu. Tembak-tembakan. Wah, ini lama nih kayak gininya. Tembak-tembakan misalnya, ini judulnya. Dan biasanya kalau judul itu diikuti juga dengan adanya misalnya langsung play aja gitu, play. Atau misalnya di sini ada credits, ya siapa yang bikinnya, atau about us dan sebagainya. Nah, biasanya ada seperti ini. Nah, kita akan membuat tampilan seperti ini, dan nantinya kita bisa mengklik. Kalau play kita langsung bermain, kalau kredit kita pindah ke halaman siapa pembuatnya dan sebagainya. Ya, jadi ini yang akan kita buat hari ini, sebuah judul game diisi dengan gamenya tentunya ya, satu level saja. Kemudian ada satu halaman lagi credits, dan tidak lupa pada saat kita memainkan gamenya kita harus tahu kapan menang, kapan kalah. Oke, maka kita punya minimal 1, 2, 3, 4, 5 frame atau 5 keyframe yang masing-masing berisi, yang pertama adalah judul, keyframe kedua permainannya, keyframe ketiga kalau menang seperti apa tampilannya, keyframe keempat kalau kalah tampilannya seperti apa, dan keyframe kelima kreditnya, siapa pembuatnya. Oke, kita mulai dari awal. Oke, kita akan menambahkan sebuah keyframe yang kosong dengan menekan klik kanan di bagian frame, insert blank keyframe. Ya. Jadi keyframe 1 adalah judul, keyframe 2 ini gamenya. Kalau kalian sudah save apa yang kalian kerjakan minggu lalu atau sebelumnya, kita bisa buka nih, open tembak 2. Aduh, saya lupa tembak 2 di mana. Di sini aja. Open recent tembak 2. Nah, ya, file ini saya copy semua, copy paste. Oke. Kita cek ya apakah rumusnya masih ada, actions masih ada. Nah,
Di sini size ini saya harus ubah. Kenapa? Karena kita akan bermain game dengan stage yang lebih besar. Oke, dan frame rate-nya 24 misalnya. Oke, ya. Ini saya kontrol ini. Workspace fit indoors. Nah, jadi kita akan bermain di stage yang ukurannya atau size-nya 800 x 600. Ya, ini yang pertama. Tembak-tembakan blank radius. Nah, ini saya gedein dulu dikit. Nah, oke. Jadi halaman pertama adalah halaman judul, halaman kedua adalah halaman dari game yang kita kopikan sebelumnya. Ya, ini blok semua, copy ke sini. Jangan di Ctrl Enter dulu, karena kalau di Ctrl Enter seperti ini. Tuh. Kenapa? Dia menjadi sebuah movie di mana frame 1 pindah ke frame 2, pindah lagi ke frame 1, pindah lagi ke frame 2, dan looping. Ya. Untuk itu kita harus memberhentikan proses loop itu dengan menuliskan sebuah kata stop. Oke. Stopnya ada di sini. Kita pilih objek frame-nya, kemudian action, ketikkan stop. Selesai. Stop, kurung buka, kurung tutup, titik, koma. Nah, di sini juga sama. Pilih frame kedua, pilih action, stop. Nah, artinya, pada saat kita menjalankan gamenya, Ctrl Enter, dia berhenti di frame pertama. Ya, karena kita stop di sini. Kalau mau main gimana? Ini belum bisa diklik ya, tekan Enter aja. Nah, ini kita bisa mainkan. Seperti itu ya. Semoga bisa paham. Oke, kalau nggak paham diulang lagi di awal. Nah, yang ketiga, 1, 2, yang ketiga, kalau menang gimana? Nah, insert blank keyframe, tulis aja you win. Atau mau pakai teks boleh lah ya, lebih rapi ya. Bagaimana? You win. Nah, ini kalau posisinya seperti ini, kita tinggal geser kanan, geser kiri. Terus ada tulisan congratulations misalnya. Selesai. Oke, sampai sini ya. Kemudian kalau kalah, klik kanan lagi di bagian frame-nya keempat, insert blank keyframe, you lose, cupu ya. Kamu yang gede, you lose. Nah, ya, kita udah punya 4 nih. Satu halaman atau frame untuk judul, satu frame untuk permainan, satu frame untuk layar kemenangan, satu frame untuk layar kekalahan. Tadi yang terakhir, karena kita tuliskan di sini ada credits, kita kasih insert blank keyframe lagi, credits. Setelah ya, klik dulu. Ini this game is brought to you by nah, selesai nih. Oke, kita punya 5 halaman. Yang pertama halaman judul, yang kedua halaman game, yang ketiga halaman kemenangan, yang keempat halaman kekalahan, yang kelima halaman credits. Apa yang berbeda di sini? Ada A-nya di bagian atas untuk frame 1 dan frame 2 karena kita sudah menghentikan, kita sudah menuliskan action yang namanya stop. Nah, di sini pun sama, kita harus tuliskan stop. Caranya kita pilih salah satu frame-nya di frame ketiga, klik kanan, actions, stop. Nah, di keempat, klik kanan, actions, stop. Dan yang terakhir, action, stop. Perlu diperhatikan bahwa kita sedang menuliskan action di frame, dan memang demikian seharusnya. Berbeda dengan kalau kita membuat sebuah objek dan menuliskan actionnya di sini, maka munculnya actions movie clip. Ya,
saya ulas. Sampai sini semoga bisa dipahami. Saya Ctrl Enter. Ini belum ada yang bisa diklik, tapi kalau saya tekan Enter dia akan pindah ke halaman selanjutnya. Ini pun sama, tidak ada ketentuan menangnya kapan atau kalahnya kapan. Kemudian saya Enter, you win, Enter lagi, you lose, Enter lagi, credits. Wah, ini belum muncul yang bawahnya, Pak Leslie Olivernya. Ini karena ini tidak berkaitan dengan rumus apapun, kita jadikan static text. Ya, jadi perbedaan antara static text dan dynamic text adalah kalau static text kita nggak ada perubahan sama sekali, dia cuma tampil apa adanya. Tapi kalau dynamic text bisa kita ubah-ubah. Dalam hal ini misalnya pertambahan nilai atau pengurangan nilai. Oke, semoga ini bisa dipahami ya. Jadi halaman 1 judulnya, halaman 2 gamenya, halaman 3 layar kemenangan, halaman keempat layar kekalahan, dan halaman kelima credits. Oke, kita kasih syarat di permainannya. Bila sudah mencapai 5 dulu aja ya. Kalau skornya sudah 5, maka kita menang. Oke. Jadi saya tambahkan di sini, masih di sini ya, nggak di tempat lain. If underscore root.score dari txt lebih besar sama dengan 5, maka root.go and stop. 1, 2, 3 halaman ketiga. Oke. Kemudian if root.score.txt lebih kecil sama dengan -5, ya kalau sampai kita ngeklik nembak nggak kena sampai 5 kali, go to end stop 4. Oke, kita coba dulu ya. Ini saya enter dulu, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, you win. Betul ya. Lalu saya kembali ke sininya, 1, -1, -2, -3, -4, -5, you lose. Oke, ini setengah komponen game yang sudah kita jalankan ya. Kita sudah punya halaman judulnya, kita sudah punya halaman permainannya, kita sudah tahu kalau menang muncul apa, kita sudah tahu kalau kalah muncul apa, dan ini kreditnya. Terakhir, kita bisa membuat sebuah tombol. Tombol ini, misalnya yang ini yang hijau ini, kita arahkan. Kalau kita mau main itu, kita klik tombol ini. Ya, lingkaran hijau ini saya klik kanan. Kemudian nah gini. Jangan lupa di blok, klik kanan, convert to symbol. Nah, simbol 1 oke lah. Sorry. Set. Klik kanan, convert to symbol, button. Tombol play. Oke. Ya, jadi kita bisa klik tombol ini. Kemudian yang kedua, ini supaya beda, kita kasih warna ya. Nah, ini klik kanan, convert to symbol, bagian bawah ke atasnya dulu. Hati-hati, convert to symbol, button, tombol credits. Oke. Bedanya apa sama movie clip yang tadi yang buat gamenya? Kita coba ya, Ctrl Enter. Kalau yang tadi itu movie clip yang akan bergerak sesuai dengan perintah pada keyboard pada actionnya. Tapi kalau tombol, kalau saya arahkan mouse-nya ke sini, nah dia akan bisa diklik. Meskipun saat ini belum bisa ya, karena belum ada actionnya. Oke, saya close dulu. Kita tambahkan actionnya. Play, pertama tombol play, play, release go to and play 2. Ini saya copy aja. Maka kalau yang credits ada di halaman berapa? 9, keluar. Di sini mouse action, mouse show, kemudian di yang halaman kelima pun sama, action, mouse show. Nah, sekarang
Kalau saya sudah kesini, sudah menang atau kalah, kita kesini play. Kalau menang bisa klik ini. Kalau melihat kredit sini. Oke, ini sudah menjadi game yang lengkap. Ya, dicoba pelan-pelan, diperhatikan bagaimana pembuatannya dari awal supaya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.